Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Faza Hanif dan kita hari ini akan membahas mengenai herd immunity. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat video semacam ini di beberapa video kawan saya. Itu karena kami mengambil beberapa sumber yang mungkin kebetulan sama. Saya mengambil sumber dari halaman Facebook Ustadz Randy Saputra dan beberapa channel di YouTube yang juga membicarakan herd immunity ini. Saat ini, dunia sedang disibukkan dengan suatu masalah yang cukup meresahkan bagi seluruh dunia, yaitu coronavirus atau biasa disebut dengan coronavirus disease atau COVID-19. Virus corona ini pertama kali ditemukan pada bulan Desember tahun 2019 di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok. Virus ini menyerang sistem pernapasan dan menyebar sangat cepat. Hingga saat ini, COVID-19 telah menyebar lebih dari 100 negara di dunia termasuk Indonesia. Gejala dari virus ini antara lain demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Salah satu cara meminimalisasi penularan virus ini adalah dengan cara isolasi diri selama 2 minggu dan menjaga kebersihan dan kesehatan. Kecuali jika gejala mulai parah, maka harus periksa ke dokter setempat. Untuk menangani kasus ini, tentunya terdapat metode lain yang dianggap bisa menghilangkan pandemik ini. Salah satunya adalah herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi, apa itu herd immunity? Definisi herd immunity menurut The Vaccine Knowledge Project adalah ketika persentase populasi yang tinggi divaksinasi, sulit bagi penyakit menular untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. Sebagai contoh, jika seseorang dengan campak dikelilingi oleh orang yang divaksinasi terhadap campak, penyakit tidak dapat dengan mudah diteruskan kepada siapapun dan akan segera menghilang lagi. Hal ini disebut kekebalan kawanan, kekebalan masyarakat, atau perlindungan kawanan, dan memberikan perlindungan kepada orang yang rentan seperti bayi baru lahir, orang tua, dan mereka yang terlalu sakit untuk divaksinasi. Kemudian saya akan menjelaskan apakah karena virus ini bakal dihentikan oleh immunity di suatu negara. Di sini saya akan mengambil contoh bahwa negara Belanda sudah mengumumkan salah satu metode untuk menangani karena virus ini, salah satunya adalah dengan menggunakan immunity herds yang kita tahu bahwa jika kita menggunakan metode ijtihad 60% dari total penduduk kita akan mendapatkan penyakit karena virus ini. Jadi sebelum kita membahas persoalan yang lebih jauh, saya mau membahas tentang perbedaan immunity dan herd immunity itu sendiri. Jadi imunitas itu kalau kita mendapatkan suatu penyakit, pasti badan kita akan membuat antibodi untuk melawan atau bertahan diri melawan virus. Jadi kalau misalnya kita terkena penyakit, pasti ada antibodi yang selalu mengingat penyakit ini. Kemudian jika kita mendapat penyakit ini kembali, tubuh kita akan melawan gejala ini dengan baik dan lebih cepat secara teori. Tapi, jika kita tidak ingin mendapatkan penyakit ini lagi, cara terbaik adalah dengan cara vaksinasi. Jadi pada vaksinasi ini, dia berisi seperti sebuah partikel yang bisa melawan gejala ini, sehingga kita bisa membuat antibodi ini tanpa mendapatkan penyakit. Itu adalah penjelasan tentang imunitas. Kemudian herd immunity. Andaikan kita sudah melakukan vaksinasi, artinya kita sedang kebal dari penyakit atau virus. Kemudian kita lihat apabila sebuah komunitas yang sudah melakukan vaksinasi, maka virus atau penyakit tidak akan bisa menular ke orang yang telah melakukan vaksinasi. Jadi, penyakit itu akan mati dan itulah sebabnya mengapa penyakit ini bisa terbunuh di suatu komunitas. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah metode herd immunity ini bisa diterapkan di suatu negara? Menurut saya pribadi, tidak. Mengapa? Karena virus corona ini belum ditemukan vaksin. Dengan diterapkannya herd immunity ini, kemungkinan bisa menyebabkan 60% sampai 70% di suatu negara dapat terkena virus corona ini. Maka langkah ini terbilang sangat ekstrim karena menyebabkan meluapnya rumah sakit dan tentunya akan sangat berbahaya. Kemudian bagaimana jika di Indonesia menerapkan herd immunity? Pertama, kita harus mengetahui konsekuensinya. Kita sebagai masyarakat harus siap terkena virus tersebut karena virus ini sangat cepat menyebar. Yang kedua adalah mayoritas
menjadi carrier. Kita tahu bahwa anak muda akan dominan dan lebih ke arah sebagai penyebar. Maka kita perlu edukasi supaya kita tahu bahwa akan ada 60% sampai 70% yang harus terinfeksi virus ini untuk membentuk herd immunity ini. Kemudian kita analogikan, jika 60% anak muda Indonesia terinfeksi, apakah kita siap? Oke, kita bertindak realistis saja. Indonesia punya 286 juta penduduk dan 60% akan terinfeksi. Anggap saja 182 juta. Apakah negara kita siap menghadapinya? Kemudian yang ketiga adalah masalah fasilitas medis. Dengan skenario 60% warga yang akan terinfeksi, kita harus benar-benar siap dari fasilitas medisnya. Bayangkan saja, Indonesia memiliki jumlah penduduk 4,5 kali lipat lebih banyak dari Italia. Secara logika, Italia lebih mampu dari fasilitas karena memang negara maju dan penduduknya relatif lebih sedikit. Tapi kenyataannya, Italia keteteran menangani kasus ini. Kemudian bagaimana dengan Indonesia dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dan fasilitas yang jauh masih kurang? Sudah bisa ditebak kan jawabannya? Kemudian, mengapa saya tidak setuju dengan adanya metode ini di Indonesia? Karena terlalu riskan terhadap penduduk Indonesia, vaksin yang belum ditemukan, dan fasilitas medis yang kurang memadai. Menurut saya, cara tersebut terlalu kejam juga karena mengorbankan 60-70% warga kita sendiri untuk diuji coba dengan virus ini. Jadi solusi terbaik untuk Indonesia adalah social distancing karena sangat realistis dan mudah diterapkan, walaupun Indonesia sedikit bandel jika ditekankan social distancing. Kemudian melakukan lockdown di setiap wilayah untuk mencegah penyebaran yang semakin luas. Mungkin ini saja dari saya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.